Ganjar adalah ksatria pejuang stunting dari Jawa Tengah. Wahyu Cakraningrat, sebuah ilham yang diturunkan oleh Tuhan. Berbagai upaya terus ditempuh para tokoh pewayangan demi mendapatkan kekuatan itu. Seperti tiga ksatria ini, mereka semua memiliki ambisi besar untuk menjadi orang yang tak terkalahkan, seperti Raden Lesmono, Mandrakumara, Raden Samba, dan Raden Abimanyu. Mereka bertiga harus berkompetisi demi mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Namun mendapatkan kekuatan itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena mereka harus memenuhi sejumlah syarat agar Wahyu Cakraningrat bisa majing dengan satria yang terpilih. Syarat yang harus para ksatria ini miliki yaitu harus mampu handayani kepada rakyat, jujur, memberikan keteladanan, memberi rasa tentram pada rakyat, memberi welas asih, amanah, merekatkan persatuan seluruh rakyat, serta peduli lingkungan. Itulah ketentuan demi mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Namun, setelah ketiga ksatria itu menjalani berbagai ujian, tak ada satupun ksatria yang lolos. Mereka semua gagal dalam ujian itu. Raden Samba gagal karena sikap pemarah dan arogan. Raden Lesmono yang tak tahan godaan duniawi, serta Raden Abimanyu yang hampir mendapatkan wahyu itu, namun harus gugur di tangan Pati Aswatomo yang dendam karena ayahnya dibunuh Abimanyu. Jika keberadaan Wahyu Cakraningrat benar adanya, pasti tokoh jagoanku mampu mendapatkan wahyu tersebut. Karena semua syarat yang tertera sudah dimiliki figur andalanku. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo? Yups, semua kriteria untuk memperoleh wahyu itu sudah tertanam di dalam benak Ganjar. Mungkin dari beberapa persyaratan, Wahyu Cakraningrat itu bisa dituangkan melalui salah satu kinerja yang ditorehkan Ganjar. Beberapa hari ini, memang aktivitas Gubernur Manis itu dipenuhi dengan jalan-jalan. Jangan salah memanai dulu ya. Biar ku berjelas. Akhir-akhir ini, Ganjar berkunjung ke beberapa wilayah di Jawa Tengah guna mengecek kondisi kesehatan warganya. Sebelum mulai mendalami cerita ini, sudahkah sobatku membaca berita jika menjelang akhir masa baktinya di tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan angka stunting anak menjadi 14%. Semestinya kawanku udah mendengar ya kabar itu. Apalagi emak-emak PKK pasti sudah tahu dong, karena hal ini juga sangat menyangkut masalah wanita. Itulah mengapa Ganjar saat ini sibuk mengindahkan kinerjanya demi mencapai target yang telah ditetapkan sang presiden. Sebenarnya, alasan dibalik aksinya itu tak hanya target Jokowi saja, melainkan Ganjar ingin Jawa Tengah bisa terbebas dari masalah stunting. Walaupun kali ini Ganjar sudah mampu menurunkan separuh angka stunting di wilayahnya, namun belum membuat Ganjar puas, karena dia tahu jika terlalu mudah puas, pasti akan melupakan semua tanggung jawab yang perlu dituntaskan, karena tak ingin mendustakan amanah rakyat. Ganjar terus menggembleng masalah stunting di Jawa Tengah dengan semangat yang menggebu. Kali ini, Ganjar berkunjung ke Cilacap guna meninjau dan menggali informasi seputar penanganan stunting. Ganjar memanfaatkan kesempatan ini dengan berdialog bersama puluhan ibu hamil, kader kesehatan, hingga ahli gizi yang memang ditugaskan untuk memeriksa perkembangan ibu hamil. Jangkung menawan ini terus mengimbau agar asupan gizi ibu hamil terus diperhatikan bagi penderita anemia dan yang berisiko terkena stunting.
diminta untuk terus dilakukan pemantauan secara detail. Dengan begitu, akan lebih dini untuk mengetahui pertumbuhan bayi yang memiliki problem atau kandungan yang bermasalah. Bisa segera masuk melalui monitor pelayanan kesehatan yang telah ditugaskan. Bukan sekedar celometan saja yang dilayangkannya. Tak lupa Ganjar juga menyalurkan bantuan beras fortifikasi kepada warganya. Jenis beras ini sangat baik bila dikonsumsi ibu hamil dan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Seperti vitamin A, B1, B3, B12, B9 atau asam folat, zat besi dan zins. Sebelumnya, 80% balita di Cilacap dikabarkan beresiko stunting. Namun berkat program yang digaungkan Ganjar, yakni Jateng Kayeng Nginceng Wong Meteng itu, akhirnya dapat membantu menurunkan stunting di wilayah tersebut. Sebanyak 4.494 balita sudah mulai mengalami kenaikan berat badan. Dalam upaya berperang melawan stunting, Bupati Cilacap ikut andil dan mencetuskan program baru yang diberi nama Kancing Merah atau Gerakan Pencegahan Stunting Masa Depan Cerah. Yes, karena program baru sudah tersedia, sekarang tinggal menyusun strategi untuk memantau pencegahan stunting supaya lebih efisien. Salah satunya melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh jajaran kesehatan maupun pemangku wilayah. Di dalamnya berisi data by name, by address, serta titik lokasi balita resiko stunting. Hui, keren ya. Pelan tapi pasti. Aku selalu yakin jika dari semua program yang telah ditorehkan Ganjar ini dirasa mampu membasmi penyakit yang namanya stunting. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat juga perlu bekerja sama dengan pihak terkait. Jangan hanya berdiam diri dan berpangku tangan saja demi menunggu mukjizat dari Tuhan tanpa berusaha. Karena sejatinya takdir mualaf itu dapat diubah dengan cara kita berusaha. Kurasa dari 8 sifat Wahyu Cakraningrat, seperti yang kuceritakan di atas, hampir semuanya ada dalam diri Ganjar. Ya begitulah spirit yang dimiliki dari sosok Ganjar Pranowo, seorang kesatria berasal dari tanah Jawa yang kini menjadi pemimpin nomor 1 di Jawa Tengah. Beliau salah satu pejuang Indonesia yang ingin dan bertekad kuat dalam menciptakan SDM unggul bagi bangsa. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Kiki Daliu. Bagaimana menurut Anda?